Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini seperti yang Anda bisa lihat, saya kembali memakai baju batik merah. Artinya ini adalah berita hot lagi. Yalah, apalagi kalau bukan VTube, sudahlah. Pasti sudah. Oke. Nah, apa sih yang Bapak mau bicarakan kali ini mengenai VTube? Bukankah VTube sekarang ini sedang maintenance 2 bulan? Loh, iya betul, itu yang mau saya bicarakan. Tapi ngomong-ngomong, ada yang pernah tanya ke saya, Pak, maintenance itu apa sih sebenarnya artinya? Oh, ya memang sih enggak semua orang familiar ya dengan kata maintenance. Ya, saya dapat ide baru gitu setelah saya ngikuti beberapa percakapan di beberapa grup gitu ya. Ternyata maintenance itu padanan kata bahasa Indonesianya adalah main tenis. Main tenis. Ya yang ini bercanda sih ya. Maintenance itu artinya pemeliharaan, perawatan, perbaikan. Itu maintenance. Ya, tapi karena sering maintenance-nya VTube ini, maka muncul sekarang maintenance itu artinya main tenis. Loh, kok main tenisnya lama amat, Pak? Yang lalu 5 bulan, sekarang 2 bulan. I don't know. Nah, inilah yang saya mau bahas mengenai main tenisnya VTube. Main tenisnya VTube. Oke, kita lihat di sini ya. Saya lihat di sini. Di sini ada percakapan di grup KBVI. Apa itu saya nggak tahu KBVI. Di KBVI ini ada percakapan. Ya, percakapannya itu, ini menarik nih. Percakapan ini muncul ketika VTube dimain teniskan tanggal 19 Juli. Kan 17 main tenis pertama, 19 main tenis kedua. Nah, ketika tanggal 19 ada main tenis kedua, yang mana akhirnya diikuti oleh main tenis ketiga, yaitu tanggal 21 Juli, yang butuh waktu lebih lama lagi, 60 hari. Oke, nah ini keluar ketika pengumuman main tenis VTube tanggal 19 Juli. Nah, di sini kita lihat ya percakapannya. Ada seorang bernama Didik Bintara. Didik Bintara ini seakan-akan mencoba menenangkan para bebek dungu. Dia bilang apa di sini? Kita baca aja, baca. Seakan-akan begini, tenang, cuman perlu perbaikan aja, dia bilang. Sabar, kasih waktu tim IT, perbaiki kekurangan aplikasi. Jadi dia menenangkan, sabar. Ternyata para pemain VTube itu panjang sabar sekali. Disuruh sabar lagi, sudah 5 bulan hidup, baru jalan 2 minggu, sekarang butuh 2 bulan sabar lagi, gitu kira-kira. Cuma perlu perbaikan aja, sabar, kasih waktu tim IT, perbaiki kekurangan aplikasi. Kemudian seorang namanya Patricia Lestari Taslim Yakin, V itu mungkin VTube kali ya. Dia menanggapi pernyataan Didik Bintara dengan kasih emoticon jempol, sabar gitu kira-kira. Nah, Didik Bintara menambahkan lagi, tim IT-nya orang-orang hebat loh. Kayak lu kenal aja lu. Lu tahu dari mana tim IT-nya orang hebat? Nanti saya terangkan bahwa tim IT-nya bukan orang hebat. Lulusan Amrik. Lu tahu dari mana dia lulusan Amrik? Lu pernah kenalan? Tambah lagi, sekelas Pak Tua. Jadi saya dijadikan referensi bahwa tim IT-nya itu satu kelas sama saya. Pret. Sorry ya, bukan saya merendahkan. Enggak kelas sama saya. Tapi saya tersanjung juga, sekelas sama Pak Tua. Tapi terhina juga, siapa bilang sekelas? Seakan-akan dia ingat gitu. Wah, yang namanya Pak Tua saya lah, si Pak Chandra ini. Dia katain Pak Tua, nggak apa-apa.
Berarti dia mengakui saya ahli IT kan. Jadi dia menganggap tuh tim-tim IT-nya VTube sekelas sama saya. Jauh coy, jauh. Muda-muda banget. Saya bukan merendahkan anak muda ya, tidak pinter. Bukan itu maksud saya. Tapi kalau dia bilang sekelas saya, sorry, jauh. Bukan soal dia masih muda itu ya. Di sini dia bilang muda-muda banget. Kalau muda-muda banget juga dia tahu nggak umur berapa? Pernah ketemu itunya orang IT-nya. Dah. Terus yang di bawahnya nggak penting lah tuh ya. Itu berbicara mengenai nomor ID. Oh, ID-nya 6 angka dianggap ID tua. Ya, mungkin orang-orang yang pertama yang masuk VTube. Oke. Jadi di sini percakapan ini pada intinya Didik Bintara menenangkan para bebek dungunya. Tenang, tim IT-nya orang-orang pintar gitu, lulusan Amrik, sekelas Pak Tua, dia bilang. Enggak. Nanti saya buktikan ya. Lanjut. Aduh, ini benar-benar dah. Nah, inilah contoh ya yang namanya kamuflase, pembodohan yang terus-menerus dilakukan oleh para leader VTube untuk menenangkan. Tenang, orangnya pinter-pinter kok, ahli IT-nya lulusan Amerika. Lanjut. Ini percakapan di Facebook. Di suatu grup yang namanya Sharing VTube Indonesia, SVI. SVI ini kan sebenarnya udah dipakai singkatannya kan, Serikat VTuber Indonesia, tapi dipakai juga di sini Sharing VTube Indonesia, tapi bukan urusan saya lah. Nah, ada seorang ya yang bernama di sini kalau saya lihat namanya Dewa Retu. Dewa Retu posting. Apa yang dia bilang? Kita lihat di sini. Pas mulai on kemarin, nekat pasang iklan untuk tayang 1 bulan. Baru tayang 5 hari, malah aplikasi maintenance 60 hari. Rugi 25 hari dah. Nah, ini saya nggak tahu apakah si Dewa Retu ini pasang iklan. Kalau benar Dewa Retu itu pasang iklan, bayar untuk 1 bulan, dan baru tayang 5 hari, dan aplikasi dihentikan karena maintenance 60 hari, ya dia rugilah 25 hari. Pertanyaannya bagaimana tuh sistem pengembalian uangnya? Kan dia harus beli views kan. Viewsnya dia udah beli, dia pasang iklan, mati. Gimana kembalikan uangnya? I don't know, bukan urusan saya. Nah, di sini dia bilang itu baru pasang 5 hari, mati. Dan kalau benar ada yang pemasang iklan kayak Dewa Retu ini dan bukan dia sendirinya, maksud saya bukan dia satu-satu orang yang pasang iklan, berarti ada beberapa orang dong yang dirugikan. Nah, bagaimana? Ini loh yang namanya sistem advertising terbesar, terbaik di Indonesia. Pret. Kan saya sudah bilang, Pret. Lah kalau terbaik dan terbesar Indonesia nggak begini cara kerjanya. Ya kan? Baru 5 hari. Berhenti, rugi 25 hari. Gimana cara kembalikannya? Nah, di bawahnya Anda bisa lihat tuh pengumuman VTube yang maintenance 60 hari. Ya kan? Kan di bawahnya dia bilang untuk menjadi aplikasi media sosial periklanan yang terbaik di Indonesia. Bagaimana terbaik? Ini aja rugi 25 hari. Oke? Nah, inilah ya kerugian yang diderita oleh pemasang iklan. Kan ada ya pemain dan pemasang iklan. Lanjut ya, lanjut. Nah, di sini yang menggelikan. Menggelikan sekali. Nah, di sini kita lihat lagi. Di grup WA namanya Platinum V2 Club. Nah, V2 ini kolaborasi antara VTube dan V+. Ini yang untuk ngakal-ngakali SWI itu. Ya kan? Supaya tetap dapat referral melalui V+. Jadi, VTube kan dibikin sepertinya tidak ada referral gitu ya. Tapi ditebeng di V+. Jadi, bonus referralnya tebeng di V+. Nah, ini disebutnya kolaborasi V2. VTube dan V+. Nah, di sini ada klubnya nih ternyata. Platinum V2 Club. Ini ternyata ada leadernya nih, Ahmad Noval, Pak Noval ya. Adalah bukan urusan saya nih. Kita lihat nih. Ibu atau siapalah, Ibu Nunuk PWD. Nggak tahu lah PWD itu apa. Kita baca ya. Udah saya bilang kemarin, kepala tim IT-nya meninggal.
Mr. Shock. Mr. Shock. Dia yang tahu seluk-beluk aplikasi VTube. Jadi, saat terjadi serangan seperti ini, maksudnya Mr. Shock meninggal, hanya dia yang tahu. Meninggalnya juga mendadak karena COVID, dia dari Singapura. Lu tahu dari mana yang namanya Mr. Shock itu meninggal? Kepala tim IT-nya itu yang namanya Mr. Shock itu meninggal. Dan karena COVID dari Singapura. Saya kasih tahu ya. Kecuali Anda mendapatkan izin dari Mr. Shock atau keluarganya. Karena sekarang ini ya, hal-hal yang berhubungan dengan COVID, ya, ini kan berhubungan dengan penyakit, ya. Kalau di kedokteran ini adalah rahasia medis penyakit yang diderita oleh seorang pasien. Ini adalah rahasia pribadi. Intinya beginilah. Kalau orang meninggal misalnya karena penyakit tua atau serangan jantung, itu sudah wajar gitu ya. Kebanyakan sekarang ini masih banyak di dunia lah pada umumnya. Dia tidak mau misalkan kalau terkena penyakit COVID gitu ya, diketahui oleh orang lain. Ya itu hak mereka gitu. Dia mau orang nggak boleh tahu penyakit saya apa gitu. Nah kalau ini belum apa-apa dia sudah mengumumkan bahwa dia meninggal karena COVID. Dia ini melanggar rahasia itu loh, privacy loh. Aduh. Ya tapi sudahlah, ini bukan urusan saya ya. Saya cuma ngasih tahu. Seakan-akan dia bilang meninggalnya juga mendadak karena COVID, dia dari Singapura. Pertanyaan saya, manajemen VTube umumkan nggak bahwa karyawannya yang namanya Mr. Shock itu, yang kepala tim IT-nya meninggal karena COVID? Nggak ada kan? Nggak tahu ini Nunuk ini dapat dari mana beritanya. Sepertinya dia manajemen atau apa, saya nggak tahu. Oke? Lanjut lagi. Kemudian Nunuk juga berkata, akhirnya terjadi hal-hal seperti ini. Itu semua di luar dugaan kita semua sebagai manusia. Lanjut lagi dulu. Kebetulan kepala tim IT meninggal saat VTube on. Ternyata ujian buat VTuber belum berakhir. Ini bukan ujian. Bukan ujian. Nanti ya. Kita balik lagi kembali yang di atas. Dikatakan bahwa kemarin, di sini Nunuk bilang kan, sudah saya bilang kemarin kepala tim IT-nya meninggal, Mr. Shock. Saya kasih tahu ya. Ini Nunuk ini sebenarnya ini meludahi PT Future Viewtech. Kalau kasarnya saya, Nunuk ini memberaki PT Future Viewtech. Kenapa? Begini loh. Aduh. Sekarang saya kasih tahu. Kepala tim IT BCA misalnya, Mr. ABC, meninggal. Apakah gara-gara kepala tim IT BCA meninggal, langsung BCA maintenance 2 bulan? Langsung dia main tenis 2 bulan? Atau kepala tim IT Tokopedia meninggal, apakah tiba-tiba Tokopedia jadi maintenance 2 bulan? Apalagi dia bilang di sini, dia yang tahu seluk-beluk aplikasi VTube. Terus yang tim yang lain nggak tahu. Aduh, Anda nggak ngerti struktur organisasi IT, jangan sok ngomong. Kecuali Anda manajemen VTube. Manajemen VTube pun kalau mengumumkan seperti ini pengumuman yang menggelikan dan menjijikkan. Diketawai sama orang IT. Sekali lagi, kalau manajemen VTube pun mengumumkan ini adalah pengumuman yang menggelikan dan menjijikkan. Dan diketawai oleh orang-orang IT. Jadi begini loh. Mau IT director kayak, IT general manager kayak, atau IT manager kayak, mau mati di perusahaan manapun tidak akan membuat sistemnya itu jadi berantakan. Karena dia punya tim. Jangankan baru kepala IT. Presiden dah, negara manapun. Mau presiden Amerika, presiden Republik Rakyat China, bahkan presiden Republik Indonesia, kalau meninggal,
Misalnya, kan ada wakilnya. Masa gara-gara presiden dari sebuah negara, negara itu main tenis 2 bulan? Kan goblok ini. Makanya saya bilang, pengumuman yang paling menggelikan dan menjijikkan. Masa gara-gara kepala tim IT-nya meninggal, stuck. Seakan-akan timnya nggak ada yang tahu. Bodoh banget. Bodoh. Di mana-mana, kalau ada kepalanya, pasti ada wakilnya. Kecuali Mr. Shaq, the only one. Mr. Shaq, the only one. Dia kepala tim IT, dia programmernya juga, dia tukang pasang kabelnya. Mati, terus main tenis 2 bulan. Bisa, kalau dia cuman the only one. Tadi kan sebelumnya dia bilang, oh anaknya masih muda-muda lulusan Amerika. Lah, kalau anaknya masih muda-muda lulusan Amerika semua gitu ya, cuman kepala tim IT-nya aja yang meninggal, dia tetap bisa jalan. Karena blueprint dari sistem itu sudah diketahui oleh seluruh anggota tim. Biasanya begini loh, ini saya bikin simple aja ya. Kalau saya kepala tim IT sebuah perusahaan, dan saya pernah menjadi hal seperti itu untuk membuat sistem, saya sudah pilih yang ini kamu kerjain, yang ini kamu. Jadi semua anggota tim saya sudah punya bagian masing-masing, sehingga kalau saya pun tidak di situ lagi atau saya meninggal, itu tetap yang tim saya bisa kerja. Ambil contoh lah, Mr. Shaq tiba-tiba bukan meninggal dah, dia kecewa, misalnya, karena gajinya dibayar pakai VP. Misal, dan dia mau tukarkan VP-nya nggak cair-cair. Dia kesel gitu. Dia resign, dia berhenti dari Future Tech, nggak bilang-bilang. Dia kabur aja, pulang ke Singapura gitu ya. Dia pulang ke Singapura karena dibayarnya pakai VP. Apakah gara-gara gitu Future Tech langsung ambruk? Main tenis 2 bulan? Lah enggak lah. Ini bikin pengumuman seperti apa ya? Mau menenangkan bebek dungu, tapi ini pengumuman yang menipu. Nah, makanya saya seneng gitu kalau teman-teman di masyarakat online Indonesia, kan dia sudah melakukan pelaporan ya ke Bareskrim dan melakukan penuntutan. Dan itu dituntut berdasarkan hukum acara pidana. Dan betul, dan gampang sekali dimenangkan tuntutan itu. Kenapa? Karena kalau kita gugat dengan menggunakan acara hukum pidana, itu gampang. Ini bisa dianggap penipuan. Apa yang penipuan? Harus dibuktikan dong. Benar nggak Mr. Shaq itu meninggal? Benar nggak gara-gara Mr. Shaq itu meninggal terus orang pada nggak bisa kerja? Yang pasti bohong. Nah ini penipuan ini. Penipuan untuk apa? Supaya orang tenang kan? Saya sebut nama, saya tidak khawatir. Seperti Mr. Louis bilang. Pak Louis Ridwan. Oh itu kantornya yang di Kuningan itu, di Kinanti Building itu, ada, cuman karyawannya pada work from home. Ternyata kan dia bohong. Sudah saya buktikan kan, kantor itu hanya sewa alamat. Jadi kalau dia bilang karyawannya pada work from home, bohong. Karena itu kantor itu nggak ada secara ini ya, cuman untuk alamat. Jadi Louis Ridwan sudah melakukan penipuan supaya orang percaya bahwa Future Tech punya kantor. Itu satu. Kedua, siapa yang penipu? Catat ya, saya bilang ini. Wilbert Karimun. Kenapa? Dia pernah bilang kok, kalau VP 7 hari nggak laku, pasti dibeli sama perusahaan. Tapi ini mana? Pakai verifikasi KTP lah, apa. Dulu-dulu juga lebih dari 7 hari nggak laku-laku. Ya kan? Sistem boleh di take down, tapi yang namanya jual beli VP tetap dong, kalau 7 hari harus dibayar dong. Ini mana? 5 bulan. Nggak cair-cair. Begitu jalan, 2 minggu, down lagi. Ini penipuan. Makanya tuntutan dari Mayoni itu akan dengan mudah dikabulkan. Yang ketiga siapa? Si Ade Manja bilang apa? VTube sudah dilindungi oleh hukum Indonesia ketika VTube masih ilegal. Penipuan dia. Menyebarkan kabar bohong supaya member tenang, sabar gitu. Ya, tidak bergejolak. Itu sudah melakukan penipuan. Itu dituntutlah leadernya. Ikut serta dalam melakukan penipuan. Sama seperti yang Nunuk lakukan ini. Masa alasannya bilang kepala tim IT-nya meninggal? Jadi saya sangat mendukung kalau masyarakat online Indonesia itu menuntut secara pidana. Oke? Jadi demikian saja bahasan saya
mengenai yang terakhir mengenai VTube yang hubungannya dengan VTube main tenis selama 2 bulan. Semoga ini mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat agar mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya kali ini. Seperti biasa, terima kasih.